warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Indaswari dari 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pernapasan aerob untuk tugas biologi. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma ataupun sitosol. Kemudian proses yang pertama yaitu glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Kemudian setelah itu glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu setelahnya fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat disertai pemecahan ATP dan menjadi ADP. Berikutnya yaitu fruktosa 1,6-bifosfat dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk dua molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,4-fosfat gliserat dengan cara mengikat PI atau fosfat organik. Setiap satu molekul menghasilkan satu NADH. Setelahnya yaitu 1,3-bifosfat gliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat. Dan pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Berikutnya 3-fosfatgliserat diubah menjadi 2-fosfatgliserat. Lalu setelahnya diubah menjadi senyawa fosfoenol bifurut. Dan setelahnya diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Yang berikutnya yaitu dekarboksilasi oksidasi. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidasi. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat. Gugus tersebut kemudian diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3CO akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NADH+ menjadi NHDH dan kemudian diubah menjadi asam asetat. Kemudian asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Berikutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Berikut tahapannya yaitu asetil CoA berikatan dengan asam akselasetat membentuk asam sitrat.
Kemudian asam sitrat ini berubah menjadi isositrat. Kemudian asam isositrat diubah menjadi asam ketoglutarat disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom C. Kemudian disertai reaksi CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil CoA yang terbentuk juga menjadi asam suksinat. Kemudian reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat ini diubah menjadi asam fumarat. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam aksolasetat kembali disertai pembentukan NADH. Dan yang terakhir yaitu transport elektron. Tahapan ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Sitokrom C akan mereduksi sitokrom A, kemudian mengoksidasi sitokrom A3 yang memicu bersatunya ADP dan fosfat membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Dari saya penjelasan mengenai pernapasan aerob. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan yang dirasa mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.